Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan di masa Prapaskah kita. Renungan hari ini bertema Hosana bagi anak Daud. Bacaan diambil dari Matius 21 ayatnya yang ke-9. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus dalam 3 tahun perjalanan pelayanannya tentu sudah sering datang ke kota Yerusalem. Tapi di dalam perikop hari ini kedatangannya ke Yerusalem sangat berbeda. Di tengah ribuan umat yang datang ke Yerusalem, Yesus memasuki kota dengan mengendarai seekor keledai dan menarik perhatian dan pujian banyak orang yang datang di Yerusalem, dan pujian itu diarahkan kepada Yesus. Selama 3 tahun, kalau kita saksikan baik di Injil dimanapun, Yesus disaksikan selalu menghindari. Setiap beliau habis mengajar ataupun melakukan mujizat, beliau akan selalu mengatakan kepada orang-orang yang sudah ditolongnya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tapi kali ini di kedatangan Yesus ke Yerusalem, sepertinya Yesus menerima pujian dan perhatian dari orang banyak yang memang sudah menanti kedatangannya. Kitab Matius mencatat bahwa hal ini terjadi untuk menggenapi nubuat yang dibuat 500 tahun sebelumnya, yang menyatakan bahwa Raja pilihan Allah akan datang ke Yerusalem dengan adil dan jaya, tetapi lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Di tengah pembahasan berita yang tersebar tentang mujizat yang dilakukan Yesus, salah satunya adalah mujizat di mana Lazarus dihidupkan kembali. Orang-orang yang hadir yang tadinya untuk merayakan Paskah tahunan justru dihebohkan dengan berita rencana kedatangan Yesus ke Yerusalem. Seorang tokoh besar yang fenomenal yang sedang naik daun dan banyak dicari orang. Ketika orang banyak melihat Yesus memasuki Yerusalem, orang-orang banyak menanggapi dengan membawa daun palem dan bernyanyi, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Cara yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka menyanyikan lagu ini setiap tahun di awal Paskah. Lagu ini juga ditulis dan disaksikan di dalam Mazmur 118. Hosana dari kata Ibrani yang aslinya berarti selamatkanlah, tetapi sudah menjadi seruan yang kurang lebih artinya hiduplah. Di dalam Mazmur 118 ayat 10-14 disaksikan pemazmur melakukan itu dengan gambaran situasi di mana pemazmur merasakan Allah yang menolong, Allah yang menyelamatkannya dari musuh-musuhnya. Jika kita perhatikan seruan pengharapan orang banyak terhadap Yesus dengan realita yang mereka saksikan saat Yesus justru tidak didapati memenuhi apa yang mereka bayangkan dan apa yang mereka harapkan. Kedatangannya tidak sesuai dengan sebutan raja, seorang pemimpin dengan kekuasaan yang tinggi, tapi justru datang dalam kesederhanaan dan tidak menunjukkan satupun kekuatan di dalam kehadirannya. Sorakan dan pawai yang begitu meriah, pujian yang diberikan kepada Yesus berubah menjadi hari yang penuh dengan kekecewaan. Berbeda dengan kita umat Kristen masa kini, termasuk saya dan Anda semua sudah pasti sangat tertolong dengan kehadiran Alkitab yang menolong kita untuk cepat pulih saat mengetahui bahwa kedatangan Yesus tidak hanya di dalam kesederhanaannya. Orang-orang banyak saat itu kecewa dan sulit untuk menerima kehadiran Yesus yang tidak menjawab harapan mereka. Coba renungkanlah. Kita mengatakan sebagai orang yang percaya, kita mengatakan akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apakah nama Yesus di dalam ibadah kita atau di dalam keseharian kita? Apakah Yesus sudah menerima
sambutan yang baik sebagai seorang raja dari kita semua. Setiap pagi, di sepanjang hari, di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan kita semua. Atau justru kita menutup hari-hari kita dengan kekecewaan. Kenapa kita kecewa? Karena kita semua berpusat pada harapan-harapan yang kita buat. Harapan-harapan yang tercipta dari kebutuhan dan keinginan kita. Bukan pada perjalanan memahami rancangan Tuhan di dalam kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh perjalanan hidup kita masing-masing. Kiranya yang kita lakukan sudah menyambut Kristus sebagai Raja. Raja yang telah menguasai dan Raja yang menjadi fokus di dalam ketaatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Tidak hanya sekedar memberikan keselamatan bagi kami manusia yang seharusnya binasa, tapi kiranya kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami membawa kami untuk bisa berjumpa dengan kehadiran Tuhan yang menjadi Raja, yang kami muliakan di dalam perbuatan kami, yang kami muliakan di dalam pikiran kami. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa memahami apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya memiliki pengharapan menurut apa yang kami butuhkan, tapi kami memiliki pengharapan yang tertuju karena kami memahami dan terus mau mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, dalam hidup kami didapati betul-betul bisa memuliakan nama Tuhan. Di saat kami menyerukan Hosana, kiranya hidup kami pun betul-betul bisa menunjukkan bahwa Tuhan sudah menjadi Raja atas hidup kami. Dengarkanlah doa kami, tolonglah kami Tuhan, agar kami bisa memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.